sahabat bahasa membeli kopi hitam? Satu cangkir kopi hitam biasanya berharga Rp2.000 sampai dengan Rp3.000 saja. Namun kita bandingkan dengan black coffee yang biasa dijual di mall atau kafe yang harganya bisa mencapai 10 kali lipatnya. Namun anehnya, penggemarnya tetap saja membelinya tanpa menawarnya. Hal yang sama akan kita alami jika kita membandingkan bubur ayam dengan risotto. Bubur ayam biasanya berharga Rp12.000 per mangkuk, namun ada olahan yang mirip sekali dengan bubur ayam, yaitu adalah nasi khas Itali yang disebut risotto. Sajian ini dipatok seharga Rp125.000 per mangkuknya. Ada apa dengan fenomena bahasa ini? Sahabat bahasa, mari kita kupas bersama di Kilas Bahasa bertajuk Keperkasaan Bahasa dan Pengaruhnya pada Perilaku Massa. Sahabat bahasa, dua contoh tadi menunjukkan kalau bahasa memiliki kekuatannya sendiri-sendiri. Seperti kopi hitam yang tidak bisa menandingi harga black coffee, bubur ayam tidak bisa menandingi harga risotto, dan masih banyak lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keperkasaan bahasa asing jauh lebih tinggi daripada bahasa lokal dan bahasa Indonesia. Keperkasaan bahasa ini pernah disinggung oleh Profesor Dr. Karim Suryadi, MSI dari UPI pada Sastra Rancage 2022. Beliau mengajak kita untuk membandingkan harga black coffee dengan kopi hitam, harga lemper dengan sushi, risotto dengan bubur ayam, dan Indomie dengan ramen. Hal ini membuktikan bahwa produk-produk yang dijual dengan istilah asing bisa mencapai harga yang jauh lebih tinggi. Dan anehnya, penggemarnya tidak sama sekali menawarnya, bahkan lebih laku terjual jika dijual dengan bahasa asing. Keperkasaan bahasa asing sungguh luar biasa memengaruhi sikap dan perilaku warga masyarakat. Muncul pertanyaan, mengapa bahasa Indonesia dan bahasa daerah luar biasa tak bisa menandingi kekuatan dari bahasa asing? Hal ini bisa disebabkan karena penggunaan bahasa asing di pergaulan internasional, media sosial yang begitu marak, dan rasa rendah diri untuk menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa lokal. Kuasa kata-kata dan keperkasaan bahasa dipengaruhi oleh tata pergaulan internasional. Banyak tokoh publik dan pejabat negara menggunakan istilah asing agar dianggap lebih bermartabat dan lebih bergengsi. Seolah-olah pernyataan mereka kurang afdal jika mereka tidak menggunakan istilah-istilah asing tersebut. Padahal belum tentu mereka paham apa yang mereka katakan dengan menggunakan istilah asing tersebut. Penggunaan media sosial yang begitu marak tak dipungkiri memicu penggunaan istilah-istilah asing. Dalam penelitian tentang pembentukan kosakata bahasa gaul dalam teks iklan di grup Facebook yang dimuat di jurnal Jala Bahasa, ditemukan setidaknya ada 33,33% peminjaman bahasa asing di media sosial. Temuan ini menunjukkan betapa tingginya tingkat penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, dalam kehidupan sehari-hari. Pada satu sisi muncul kebanggaan yang berlebihan terhadap penggunaan istilah asing. Di sisi lain muncul rasa rendah diri pada penggunaan istilah-istilah bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Bahasa Indonesia masih lumayan banyak diapresiasi oleh penggunanya. Namun nasib bahasa daerah jauh lebih terpuruk lagi. Banyak masyarakat yang malu menggunakan bahasa daerah karena dianggap lebih primitif dan lebih tertinggal. Banyak keluarga yang sudah mulai meninggalkan bahasa daerah dan beralih ke bahasa Indonesia. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa keperkasaan bahasa asing akan semakin berjaya di masa yang akan datang. Orang-orang akan lebih kagum membeli produk-produk berlabel bahasa asing padahal harganya jauh lebih tinggi. Mereka akan lebih bangga membeli produk-produk bernama asing padahal barang tersebut tidak jauh berbeda dengan yang bernama lokal. Melihat fenomena ini, langkah apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengutamakan bahasa Indonesia dan melestarikan bahasa daerah? Tuliskan pendapat sahabat bahasa di kolom komentar. Jika sahabat bahasa merasa tertarik dengan isu-isu kebahasaan, kesastraan, dan literasi, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan membagikan video ini sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di Kilas Bahasa selanjutnya. Salam bahasa.